Sebelumnya terima kasih kepada Alibaba.com, IT, ETT, dan Pingpong ya atas waktunya. Sebelum perkenalkan, nama saya Fahmi Zainal, dan saya adalah uh, Alibaba supplier tahun, dan izinkan saya untuk pada sesi kali ini untuk sharing pengalaman saya selama 7 tahun jadi Alibaba seller. Ini saya boleh ini share screen. Kelihatan, Bapak Ibu? Oke. Izinkan saya untuk sharing pengalaman saya 7 tahun, bagaimana membangun bisnis Alibaba multiple account dari 0 sampai 40 miliar rupiah. Berikut profil singkat dari saya. Saya Fahmi Zainal, saya adalah praktisi digital marketing selama 10 tahun. Dan ini ada beberapa portfolio company yang sudah saya buat tahun terakhir ini. Saya adalah co-founder dari PT Albek Arabian Premium, yang merupakan Middle Eastern Restaurant. Kemudian saya juga co-founder dari CP Geopedia, ini media company dan geoscience di Bandung. Dan di tahun 2018, saya pertama kali membangun bisnis Alibaba saya. Saya membangun Pohaci Group di Bandung bersama partner bisnis saya. Kemudian di tahun kedua, saya membangun company bergerak di bidang kosmetik, maklun kosmetik dan harum, PT Michi. Dan ini salah satu akun Alibaba saya juga. Dan di tahun 2024 saya baru saja join venture dengan perusahaan venture, RJ Venture, saya invest juga, dan nanti soon to be PT CRJ ini akan menjadi akun Alibaba keempat saya juga. Oke, next. Saya membagi presentasi saya hari ini jadi 6 chapter ya, dari Alibaba.com Journey, Growth Strategy, bagaimana running account strategy, portfolio, feature plan, dan tips-tips. Oke, journey ekspor saya dimulai di tahun 2018 ya. Saya pertama kali ekspor itu tahun 2018, saya join Alibaba.com. Sebelumnya kenapa saya memilih bisnis ekspor? Karena saya percaya eh, negara yang yaitu ekspornya lebih banyak barang daripada impornya itu memiliki growth ekonomik yang baik. Contohnya seperti China. Karena itu saya mau menjadi bagian dari perkembangan growth ekonomik dari negara saya. Saya mau menjadi pahlawan devisa negara lah. Dulu masih idealis-idealisnya. Kemudian kenapa memilih platform Alibaba? Karena dulu di tahun 2018 saya ini praktisi digital marketing dan saya sudah mencoba lebih dari hampir semua marketplace di dunia, mulai dari Alibaba.com, Amazon.com, Etsy, eBay. Saya juga coba ke Forward Business, keywordtrade.com. Dari semua marketplace yang sudah saya coba, itu Alibaba.com memberikan traffic dan conversion terbaik menurut saya ya, untuk ekspor. Kemudian di tahun 2018 saya membangun bisnis Alibaba pertama saya, perusahaan pertama saya PT Pohaci, bergerak di bidang charcoal briquette ekspor, charcoal briquette arang sisa ya, yang terbuat dari batok kelapa. Itu winning produk pertama saya, dan kemudian 3 bulan setelah saya join Alibaba, saya pecah telur, dapat klien pertama saya. And fast forward dari tahun 2018 ke 2020, COVID happen. COVID itu bagi kami itu blessing in disguise ya. Kenapa? Karena pada saat COVID itu kami hampir bangkrut. Kami tidak dapat pemasukan selama 3 bulan, dan pada saat itu tapi kami masih percaya bahwa Alibaba.com ini mampu memberikan eh, kesempatan, masih ada opportunity besar. Jadi kami juga menambah budget marketing kami pada saat krisis COVID itu. Alhasil kami mendapatkan big buyer pertama kami di tahun 2020 pada saat COVID. Dan klien besar pertama kami ini dari klien Brazil, beliau memberikan kontrak itu setahun mencapai 7 miliar rupiah, masalah 7 miliar rupiah. Itu pada saat COVID. Dan fast forward di tahun 2020 omset kami 5 miliar, terus naik menjadi 10 miliar di tahun 2021. Dan di tahun 2022 kami menambah winning product kami jadi 2 winning product, dan omset kami mencapai 15 miliar. Dan di tahun 2023 kami menambah lagi winning product kami,
dan omset kami mencapai 30 miliar. Dan tahun lalu itu kami bisa tembus mencapai 40 miliar rupiah revenue. Oke, next. Ini di tahun 2018 kami membangun perusahaan pertama kami, PT Pohaci, bergerak di bidang charcoal briquette, dan nama website pohaci.com. Salah satu winning produknya coconut charcoal briquette. Itu shisha yang kotak-kotak itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tahun 2022 kami membangun akun kedua kami, Commodity Indonesia, commodityindonesia.com. Ini perusahaan bergerak di bidang FMCG dan agriculture. Dan salah satu winning produknya adalah palm oil dan cigarette rokok. Dan di tahun 2024 kami membangun akun Alibaba ketiga kami, PT Michi, bergerak di bidang kosmetik dan pengharum dengan website michi.com. Salah satu winning produknya adalah sabun batang dan perfume ya, parfum. Okay, next. Kemudian growth strategy. Sepanjang yang saya tahu, selama 7 tahun di Alibaba.com sebagai startup, ada dua growth strategy. Yang pertama ada vertical strategy. Vertical strategy. Yang kedua adalah horizontal strategy. Apa itu? Vertical strategy. Vertical strategy ini adalah strategi multi account atau istilah saya itu namanya ternak akun Alibaba di satu industri atau di satu produk. Dan strategi ini cocoknya untuk Bapak Ibu sekalian yang punya pabrik atau punya brand sendiri. Sedangkan kalau horizontal strategi itu adalah multi account di banyak industri. Eh, Strategi ternak akun di banyak industri itu perusahaan trading company seperti perusahaan saya. Sebagai contoh untuk vertical strategy success story-nya, saya punya teman ini salah satu top seller Alibaba ya di Pakistan. Beliau namanya Mr. Tayub. Beliau itu menggunakan vertical strategy. Beliau punya pabrik tekstil di Pakistan. Beliau punya 20 brand dan beliau buat 27 akun Alibaba. Terakhir saya tanya ya, dia punya 27 akun Alibaba. Dan 15 akun diantaranya itu adalah verify supplier Alibaba. Yang mana kalau Bapak Ibu sekalian tahu, harga verify supplier Alibaba itu 10.000 US dollar setahun. Jadi itu dirupiahkan itu sekitar 160 juta lah. Kalau di total itu untuk biaya Alibaba marketingnya saja beliau bisa mengeluarkan dalam setahun sekitar 30 sampai 40 miliar lah. 40 miliar. Dengan omsetnya itu tahun lalu itu mereka mencapai 400 miliar. Itu hanya dari Alibaba.com dengan vertical strategy. Kemudian untuk contoh horizontal strateginya itu perusahaan kami, Pohaci Group, kami tidak hanya menjual satu industri saja, satu produk saja, coconut charcoal briquette, tapi kita juga ekspor 20 produk. 20 produk selama 7 tahun terakhir ini ke 70 negara, lebih dari 70. Oke, next. Ada beberapa benefitnya menggunakan multi account strategy atau strategi ternak akun. Yang pertama, obviously, mendapatkan sales lebih banyak lagi, itu udah pasti. Meningkatkan revenue, omset, dan profit bersih company Bapak Ibu sekalian. Itu benefit pertama. Kemudian benefit keduanya, eh, strategi multi account ini mampu diversifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian tahu, untuk mendapatkan winning product di Alibaba ini sangat sulit. Dan untuk memaintainnya itu jauh lebih sulit lagi. Kenapa? Karena saat Bapak Ibu mendapatkan winning product di Alibaba, tidak selamanya winning product itu akan menjadi winning product. Jadi ada namanya product cycle, siklus produk. Ada fasenya, ada yang namanya uptrend, tren naik, ada yang namanya downtrend, tren turun. Jadi apabila winning product Bapak Ibu di Alibaba mengalami fase downtrend, maka harus di-cover dengan winning product yang baru. Strategi ternak akun ini memitigasi resiko bisnis Alibaba. Jadi pada saat sedang turun, uh, produknya maka akan di-cover dengan winning product yang baru. Kemudian benefit ketiga, menggunakan strategi multi-account, Bapak Ibu sekalian bisa menjadi seller seller yang lebih versatile, yang lebih fleksibel. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian ini memiliki gaining produk yang beda, kayak macam uh, pelajari berbeda, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lebih adaptif
karena kita tahu bisnis e-commerce ini sangat sulit. Ya, apalagi di Alibaba. Jadi Alibaba ini bisnis sangat dinamis, banyak cepat sekali. Bukannya algoritmanya itu bahkan tiap tahun, tapi bahkan bisa uh, kemudian fitur-fiturnya selalu ada fitur baru, selalu ada membership baru. Jadi kalau kita tidak bisa adaptif dan tidak terus belajar, itu kan sulit ya, menjadi seller yang versatile itu. Oke. Kemudian benefit keempat dengan multi account strategi, kita bisa market. Ini yang sebelumnya ekspornya hanya di satu negara, di Timur Tengah, bisa ekspor ke negara lain, mungkin bisa ekspor ke beda benua besar ke market kita. Oke. Kemudian bagaimana cara menjalankan multi account. Ini ada beberapa step cara menjalankan dan memanage multi account strategi. Ada tiga step. Yang pertama, step pertama itu lakukan riset, entah itu mulai dari riset keyword, riset produk, atau riset kompetitor, atau riset market. Lakukan riset secara mandiri dan temukan winning produknya. Entah itu mau dengan tools berbayar atau dengan tools dari Alibaba, dengan AI, di, diwajibkan untuk uh, di awal ya, baik bisnis strategi dan multi account strategi di Alibaba. Dan step selanjutnya, find great team, temukan great team ya, dari vendor yang terbaik, dari shipping agent atau forwarder yang terbaik, temukan business partner yang terbaik, staff yang terbaik untuk menunjuk bisnis Alibaba.com Bapak Ibu sekalian. Oke, step terakhirnya adalah persiapkan business registration atau business license dan perpajakan ke akun bank dan lain. Oke, next. Ini contoh untuk do your own research. Ini adalah produk yang sebagai contoh adalah produk saya, Shisha Charcoal, Hookah Charcoal. Ini saya mau tahu ini perbedaan keyword yang bad keyword dengan keyword dari produk winning produk saya, Hookah Charcoal. Contoh bad keywordnya adalah charcoal, ini adalah charcoal. Nah, ini bisa dilihat kenapa charcoal ini dikatakan sebagai bad keyword. Alasan pertama karena luas lalu karena charcoal itu mungkin mungkin traffic itu mencari charcoal, bukan charcoal untuk shisha atau hookah, charcoal untuk makanan atau activate charcoal itu masih terlalu luas ya. Dia harus lebih spesifik lagi. Kemudian alasan kedua kenapa ini bad keyword charcoal ini karena kalau menurut kami ini terlalu kompetitif. Karena nanti bisa dilihat ini ada metrik eh, namanya competitive index yang ada angka 3, angka 8. Ini artinya competitive index 33 adalah ada 33 supplier di Alibaba yang menggunakan keyword tersebut. Jadi semakin tinggi competitive index-nya maka akan semakin kompetitif. Nah, kami punya metrik sendiri di tim kami. Apabila competitive index-nya ini di atas 30, maka kita consider ini adalah keyword yang sudah kompetitif. Apabila di bawah 30 ini masih keywordnya masih tidak kompetitif dan bisa digunakan untuk mencari winning product kita. Okay, next. Kemudian step selanjutnya mencari great team. Great team caranya gimana? Harus nge-build winning team. Tapi berapa kriteria untuk winning. Pertama, share the common goals. Goals-nya itu harus sama, memiliki goals yang sama dan detail dan spesifik dan jelas goals-nya. Kemudian winning team ini mereka ini harus driven by ambition, harus kuat, jangan hire karyawan atau partner yang males. Kemudian timnya ini harus punya attitude melebihi skill, harus punya integritas melebihi ability. Karena apa gunanya kita punya karyawan yang skill tapi nggak jujur. Yang cara membuild winning teamnya adalah uh, cari kriterianya adalah cari tim yang mau
tidak hanya personal tapi secara kolektif dan mau belajar bersama dan mau berkembang bersama-sama. Last but not least, communication is the key. Communication is the control buat membangun winning team kita. Komunikasi yang efektif dan komunikasi yang baik. Oke, okay, next. Step terakhir, siapkan business registration Bapak Ibu sekalian. Business atau project NPWP, siapkan website dan social media Bapak. Jadi sudah harus menyiapkan website dan harus sebelum join Alibaba. Juga perusahaan akun perusahaan, kredit atau debit dan US dollar maupun rupiah. Portfolio. Ini contoh big buyer pertama kami yang dari Brazil. Beliau ini entrepreneur dari Brazil, punya hookah lounge, hookah bar di sana, dan impor hookah aksesoris. Salah satunya adalah charcoal selama 5 tahun. Oke, ini contoh portfolio voucher. Kemudian ini portfolio bayar kami. Oh, dan yang terakhir ini portfolio bayar kami. Kemudian feature plan kami, nextnya kami mau membangun akun keempat Alibaba kami, crgfurniture.com ini. Kami juga sudah menyiapkan pabrik yang memulai start akun keempat Alibaba. Insya Allah tahun ini itu akan. Couple tips, ada beberapa pro tips bagaimana cara menjalankan akun kita akun multi account tadi. Tips pertama dari kami, jangan berkompetisi dengan Chinese supplier. Mungkin ini tipsnya agak beda dari yang lain. Tapi kalau menurut saya, berkompetisi dengan Chinese supplier itu sulit, sangat sulit. Kenapa? Karena mereka ini produknya jauh lebih murah, karena mulai dari subsidi dari pemerintah ya. Mereka tuh dapat subsidi sehingga mereka bisa jual harga akan di bawah harga HP masih. Dan mereka punya teknologi yang jauh lebih advance sehingga bisa produksi massal dan harga produknya jadi lebih murah. Kemudian untuk logistiknya kita kalah jauh ya. Kenapa? Karena China ini merupakan negara dengan logistik termurah sedunia. Bapak Ibu bayangkan apabila kita kirim barang dari Jakarta ke Papua, itu bisa jauh lebih mahal daripada kita kirim barang dari Jakarta ke Shanghai. Jadi jangan kompetisi dengan Chinese supplier. Tips pertama. Kemudian tips kedua, ini yang tadi saya sudah jelaskan, your own research. Lakukan riset secara mandiri, riset pasar, riset produk, riset keyword, eh, entah dengan tools atau berbayar ataupun tidak berbayar. Kemudian tips ketiga dari saya, temukan produk unik yang hanya ada di Indonesia. Produk unik yang hanya ada di Indonesia. Saya ambil contoh, winning produk pertama saya, coconut charcoal briquette, arang briquette dari batok kelapa. Jadi Indonesia ini memiliki perkebunan kelapa terbesar di dunia, terbesar dan mereka punya kelapa yang dengan karakter yang khas. Jadi jadi karakter yang khas ini cocok untuk digunakan buat shisha, shisha untuk. Dan ini agak susah kalau sama negara lain tetangga. Oke, kita bisa bersaing belajar ke tiket dengan Vietnam, Filipina, Thailand, atau bahkan China. Dari winning unique product yang punya competitive advantage di Indonesia. Dan itu masih banyak produk. Nah, kemudian tips terakhir, last but not least, dari saya, cari uh, produk dengan profit margin yang tinggi. Jadi cari produk jadi ya, produk added value. Jangan produk komoditi lagi, atau jangan ekspor rempah lagi. Menurut saya, kita sudah di tahun 2025, itu kita ekspor rempah-rempah sudah dari zaman Belanda, sudah saatnya kita jual produk jadi. Ya, profit margin lebih tinggi dan resiko kita bisa memitigasi resikonya lebih kuat lah. Sehingga lifespan bisnis kita jadi jauh lebih panjang kalau profit margin produk kita tinggi.
Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.